Halo, Halo teman-teman semua. Halo teman-teman. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ilhan Harbi Juliawan. saya Amelia Livina. Saya Debbie Ababil. Perkenalkan, saya Susan Mustika Sanjaya. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang teori behavioristik, teori humanistik, dan teori kognitif beserta implikasinya. Selamat menyaksikan. Pertama-tama saya akan membahas tentang teori behaviorisme yang dianut oleh Gage dan Berlier. Merupakan teori belajar yang mengamati tingkah laku seseorang karena adanya perubahan, stimulus, dan respon. Contohnya ketika saat guru memberikan studi kasus maupun pertanyaan terhadap murid, maka secara tidak langsung guru tersebut sudah memberikan stimulus pada murid. Ketika murid mendengarkan dan berpikir apa yang telah disampaikan oleh guru, artinya murid tersebut sudah merespon stimulus yang diberikan. Menurut B.F. Skinner, teori belajar behaviorisme memiliki dua faktor. Yang pertama, positive reinforcement, dan kedua, negative reinforcement. Nah, apa itu reinforcement? Reinforcement adalah penguatan respon terhadap suatu tingkah laku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya suatu tingkah laku maupun berkurangnya tingkah laku. Positive reinforcement adalah tindakan penguatan secara terus-menerus agar dapat memperkuat daya ingatan terhadap suatu materi pembelajaran. Negative reinforcement adalah suatu tindakan pengurangan stimulus sehingga materi yang disampaikan mudah terlupakan. Selanjutnya ada teori humanistik yang akan dijelaskan oleh Emily. Yang kedua ada teori belajar humanistik. Jadi menurut teori ini, proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Proses belajar dalam teori humanistik akan dianggap berhasil jika si pelajar mampu untuk mengenali lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus mampu untuk mencapai aktualisasi diri yang sebaik-baiknya. Tujuan utamanya, terutama untuk para pendidik, adalah untuk membantu peserta didiknya mengenali dirinya sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu untuk mengembangkan potensi-potensi mereka. Teori humanistik sangat mementingkan apa yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri. Jadi, proses ini lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep untuk membentuk manusia yang dicita-citakan. Teori humanistik bersifat elektrik karena teori ini dapat memanfaatkan teori apapun asal sesuai dengan tujuannya. Dengan kata lain, teori ini akan memanfaatkan teori apapun asalkan sesuai dengan tujuannya, yaitu memanusiakan manusia. Yaitu teori kognitif. Teori ini memiliki perspektif bahwa pelajar memproses informasi dan pelajaran melalui upaya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Teori kognitif ini memiliki karakteristik yang dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, belajar adalah mental, bukan behavioral. Dan yang kedua, siswa aktif sebagai penyadur. Yang ketiga, siswa belajar secara individu dengan pola deduktif dan induktif. Yang keempat, instructive motivation sehingga tidak perlu stimulus. Yang kelima, siswa sebagai pelaku untuk menuntun penemuan. Dan yang keenam, guru memfasilitasi terjadinya proses insight atau wawasan. Teori kognitif ini juga sangat mengedepankan peran siswa untuk saling berinteraksi. Dalam proses pembelajaran kognitif juga memusatkan pada cara berpikir atau proses mental siswa itu sendiri. Nah, selain itu, peran siswa sangat diharapkan untuk berinisiatif dan terlibat secara aktif dalam kegiatan belajar. Pada dasarnya, teori ini menekankan pada bagaimana informasi itu diproses. Implikasi teori belajar behavioristik. Teori ini digunakan pengulangan dan pelatihan digunakan supaya perilaku yang diinginkan menjadi suatu kebiasaan. Di dalam teori ini pun guru tidak banyak memberikan ceramah, tetapi instruksi yang singkat. Selanjutnya, implikasi teori belajar humanistik. Semua komponen pendidikan, termasuk tujuan pendidikan, diarahkan pada terbentuknya manusia yang ideal atau manusia yang dicita-citakan. Guru sebagai fasilitator, guru lebih mengarahkan siswa untuk berpikir induktif.
Yang terakhir, implikasi teori belajar kognitif. Dalam proses pembelajaran teori kognitif, lebih memusatkan pada cara berpikir atau proses mental siswa. Teori ini mengutamakan peran siswa untuk saling berinteraksi. Guru menyusun materi dengan menggunakan pola atau logika tertentu yang sederhana. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video penjelasan materi dari kami. Silakan jika ada yang ingin bertanya, diajukan saja pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.